Selamat siang, perkenalkan nama saya Ervania Nikolase dengan NPM 18230100047. Saya mahasiswa profesi nurse di Universitas Indonesia Maju. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai perawatan luka pada pasien yang mengalami post-op laparotomi. Baik, di sini ada definisi mengenai luka laparotomi. Laparotomi adalah pembedahan yang dilakukan pada usus akibat terjadinya perlekatan usus dan biasanya juga terjadi itu pada bagian usus halus. Itu menurut LHD tahun 2020. Kemudian laparotomi juga merupakan operasi yang dilakukan untuk membuka bagian abdomen. Laparotomi merupakan juga suatu bentuk pembedahan mayor dengan melakukan pengayatan pada lapisan-lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan bagian organ yang mengalami uh, trouble atau permasalahan seperti hemoragi, perforasi, kanker, dan obstruksi pada bagian abdomen. Kemudian laparotomi juga dilakukan pada kasus seperti appendicitis, hernia inguinalis, kanker lambung, kanker kolon dan rektum, obstruksi usus, inflamasi usus kronis, kolestistis dan peritonitis. Dan di sini juga menurut Mumtaz, laparotomi adalah pembedahan perut dan membuka perut dengan teknik operasi. Baik, di sini terdapat indikasi pada perawatan luka laparotomi, yaitu indikasi seseorang untuk dilakukan tindakan laparotomi antara lain yaitu yang mengalami trauma abdomen baik secara tumpul maupun tajam atau yang mengalami ruptur pada bagian hepar. Kemudian peritonitis, pendarahan saluran pencernaan di bagian internal bloodingnya, sumbatan pada usus halus dan usus besar, dan pada masa bagian abdomen. Selain itu juga terdapat pada bagian obstetri dan ginekologi. Tindakan laparotomi juga seringkali dilakukan seperti pada operasi sesar. Itu menurut Poria dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian juga ini indikasinya ada beberapa poin, yaitu pada pasien yang mengalami appendicitis. Yang kedua, pada pasien yang mengalami seksio kaisarea. Yang ketiga, pada pasien yang mengalami yang sudah disebutkan peritonitis. Kemudian ada yang mengalami kanker kolon. Kemudian juga ada pasien yang mengalami abses hepar atau pembekakan pada bagian heparnya. Dan yang terakhir itu pada bagian ileus obstruktif. Di sini ada SOP dari perawatan luka laparotomi tersebut. Pengertiannya yang pertama, tindakan keperawatan yang dilakukan untuk membersihkan, mengobati, dan menutup kembali luka post-op pembedahan laparotomi dengan teknik steril. Di sini ada beberapa poin tujuannya. Yang pertama tentu saja untuk membersihkan luka laparotomi tersebut. Kedua, mencegah masuknya kuman atau bakteri ke dalam luka. Ketiga, memberikan pengobatan pada luka. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Dan yang terakhir, mengevaluasi atau mengobservasi bagaimana tingkat kesembuhan luka tersebut. Dan di sini indikasinya itu baik yang mengalami luka baru maupun luka lama dan juga luka post operasi. Yang pertama itu prainteraksi, membaca catatan perawat
untuk rencana perawatan luka. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kita menyiapkan alat dan bahan. Itu alat dan bahannya seperangkat set perawatan luka steril, handscoon bersih dan steril, 2 pinset yaitu anatomis dan chirurgis, kemudian ada gunting, itu bisa kita menyesuaikan kondisi luka. Kemudian ada kasa steril, kemudian ada kom yang bersih larutan antiseptik, kemudian larutan pembersih yang diresepkan seperti garam fisiologis, betadine, maupun NaCl dan lain-lain. Kemudian ada zat antiseptik itu bila diperlukan, kemudian ada depres lidi kapas, kemudian ada gunting, perban dan juga plester. Kemudian ada pengikat atau balutan sesuai kebutuhan, kemudian ada bengkok, ada perlak, ada kantong untuk sampah yang nanti untuk membuang bekas-bekas perban yang sudah digunakan, itu bisa dibuang ke kantong plastik. Kemudian ada korentan steril, ada alkohol yang 70% dan juga nanti semuanya itu ditaruh atau diletakkan di troli atau meja dorong. Kemudian setelah fase prainteraksi dilakukan, kemudian kita lanjut ke fase orientasi, yaitu tentu saja kayak kita memberi salam, memanggil klien dengan namanya, dan juga mengecek apakah sesuai dengan gelang pasien, kemudian menjelaskan tujuan prosedur dari tindakan perawatan luka laparotomi tersebut, dan mengatur kontra waktu lamanya dalam tindakan tersebut baik terhadap pasien maupun keluarga. Kemudian ada fase kerja. Yang pertama itu kita memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai atas ketersediaannya. Kemudian susun semua peralatan yang diperlukan di troli dekat pasien atau mendekatkan alat dan bahan di dekat pasien. Dan jangan membuka peralatan steril dulu. Kemudian letakkan bengkok di dekat pasien. Kemudian juga jaga privasi klien dengan menutup sampiran atau tirai yang ada di sekitar pasien serta pintu dan jendela. Kemudian mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Lalu instruksikan pada pasien untuk tidak menyentuh area luka atau peralatan steril yang telah disediakan oleh perawat. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. Kemudian itu kita gunakan handscoon, kemudian pasang pelak atau pengalas. Kemudian setelah kita gunakan handscoon, kemudian kita lepaskan plester atau ikatan atau balutan yang lama dengan menggunakan pinset. Kemudian lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya secara perlahan sejajar pada kulit dan mengarah pada balutan. Jika masih terdapat plester pada bagian luka tersebut. Kemudian dengan handscoon atau pinset, angkat balutan, kemudian pertahankan permukaan kotor jauh dari penglihatan pasien. Jika balutan itu sangat lengket pada bagian permukaan luka, lepaskan dengan memberikan larutan steril berupa NaCl atau alkohol swab. Kemudian setelah itu kita observasi karakter dan jumlah dryness pada balutan. Lalu setelah kita sudah mengecek karakter dan jumlah dryness pada balutan, kemudian kita buang balutan kotor itu pada bengkok. Kemudian lepas sarung tangan dan buang juga di bengkok. Kemudian buka bak instrumen steril, siapkan larutan yang akan digunakan.
Lalu kenakan sarung tangan atau handscoon steril. Setelah kita menggunakan handscoon steril, kita kemudian inspeksi luka atau melihat luka itu baik secara warna, jenis jahitan, dan integritas luka. Kemudian hindarkan kontak dengan bahan yang mudah terkontaminasi dengan luka. Setelah itu, bersihkan luka dengan larutan antiseptik yang diresepkan atau larutan garam fisiologis. Setelah itu, kemudian pijat daerah sekitar luka secara perlahan untuk memastikan apakah ada atau tidaknya pus. Lalu, setelah itu bersihkan lagi luka dengan larutan antiseptik yang diresepkan atau larutan garam fisiologis. Kemudian pegang kasa yang dibasahi larutan tersebut dengan pinset steril. Setelah itu gunakan satu kasa untuk satu kali usapan. Bersihkan dari area kurang terkontaminasi ke area terkontaminasi. Lalu gerakan dengan tekanan progresif menjauh dari insisi atau tepi luka. Setelah itu gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka atau insisi. Usap dengan cara seperti di atas tadi, seperti yang sudah dicontohkan dari insisi atau di bagian tepi lukanya. Setelah itu berikan salep antiseptik yang sudah diresepkan, kemudian gunakan teknik seperti langkah pembersihan. Setelah itu, pasang kasa steril kering pada insisi atau bagian luka atau di dekat permukaan lukanya. Kemudian gunakan plester di atas balutan atau bisa difiksasi dengan ikatan atau balutan. Setelah kita menyelesaikan tindakan, kemudian kita lepaskan sarung tangan dan membuang pada tempatnya. Atau kalau di situ ada kantong plastik yang berwarna kuning, itu bisa dibuang di situ. Kemudian bantu klien pada posisi nyaman, kita edukasi kepada pasien, kita tanyakan bagaimana posisi nyamannya dalam berbaring. Kemudian juga di sini kita masuk ke fase terminasi. Yang pertama itu mengevaluasi perasaan klien. Jadi kita komunikasi seperti baik ibu atau bapak, tindakan sudah selesai, bagaimana perasaannya, apakah nyaman. Nah, edukasi bila jika ada pertanyaan yang diajukan oleh pasien terhadap perawat, sebaiknya langsung dilakukan edukasi atau mungkin edukasi yang benar-benar dimengerti oleh pasien tersebut. Kemudian menyimpulkan hasil kegiatan tindakan yang sudah kita lakukan, lalu melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Jadi, kita sebagai perawat, apakah ada kontrak waktu ke depannya untuk dalam perawatan luka laparotomi tersebut, sehingga pasien atau keluarga pasien bisa mengatur jadwal atau mempersiapkan diri. Kemudian mengakhiri kegiatan atau mengakhiri tindakan tersebut dengan cara mencuci dan membereskan. Jadi setelah itu kita cuci tangan. Sebenarnya kita membereskan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Dan yang paling terakhir itu yaitu fase dokumentasi atau sesi dokumentasi dengan mencatat tanggal dan jam perawatan luka yang telah kita berikan dan mencatat kondisi luka yang sudah kita observasi tadi. Baik, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint mengenai perawatan luka. Di sini beberapa referensinya yang sudah saya lampirkan.